dipersembahkan oleh Ada paket. Ada. Selamat malam, selamat datang dalam Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Ya, pada malam ini kita berdua hadir, saya Leonard Samosir dan Maria Kalei. Kami akan membahas pada malam ini subsidi transportasi Massal. massal. Oke. Ini adalah salah satu sasaran yang akan mendapatkan subsidi transportasi massal ini, transportasi publik, baik penumpang maupun barang, karena ini adalah yang lebih kena sebenarnya kalau terjadi kenaikan BBM atau penghematan BBM, kompensasinya diarahkan kepada sektor-sektor seperti ini. Bicara soal kenaikan BBM, apakah memang benar akan ada kenaikan BBM atau tidak? Katanya hari ini. Katanya hari ini, tapi belum ada pengumuman sama sekali. Ya, kita akan melihat sebetulnya apa yang membuat kami membahas topik ini. Berikut liputannya. Kemacetan lalu lintas akan menjadi momok bagi masyarakat, terutama di Jakarta. Jumlah transportasi massal belum bisa mengejar jumlah penduduk yang beraktivitas. Fasilitas transportasi massal juga belum memadai. Akibatnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum. Apalagi dengan harga kendaraan roda 4 yang kian terjangkau masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan kondisi ini menjadi salah satu pemicu jebolnya kuota BBM bersubsidi. Dari tahun ke tahun, kuota BBM bersubsidi selalu terlewati. Dan tahun 2013 ini, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter juga terancam jebol. Per bulannya sih sudah agak lewat sedikit sudah. Ya. Karena pertambahan orang beli mobil, orang beli motor, ini banyak sekali. Mengapa? Ya itu karena ekonomi kita membaik gitu. Nikmat membawa sengsara gitu kan. Nah, jadi ada pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak yang membaik. Terus tadinya motor dia jadi mobil gitu kan. Tadinya punya mobil satu beli dua begitu. Terus buntutnya BBM. Untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi, pemerintah harus menyediakan transportasi massal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyamanan serta biaya yang murah menjadi tolak ukur. Karena itu, perbaikan fasilitas serta penambahan armada transportasi massal perlu terus dilakukan. Penambahan armada Transjakarta sudah dilakukan dengan jumlah bus mencapai 524 unit. Upaya pembangunan Mass Rapid Transportation atau MRT juga tengah dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan segera merealisasikan pembangunan MRT bulan April ini. Rencana pembangunan MRT sempat terkendala masalah pembagian pembiayaan. Pemprov berupaya menanggung biaya 49% agar dapat menekan biaya tiket MRT. Tim Liputan Metro TV. Iya, itu tadi paket pengantar kita dan ini kita akan bahas malam ini soal subsidi transportasi massal. Tapi ini kan sebenarnya harus ada triggernya dulu ya, Leo. Betul. Ya. Keputusan pemerintah ini sebenarnya mau membatasi BBMK atau memang akan menaikkan BBM. Baru kita akan mendapatkan kompensasi dari situ ya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sih mengatakan, Maria, bahwa sebetulnya yang paling gampang naikin saja. Naikin aja. Kita sudah pernah mengalami kok, menurut Pak JK itu. Tapi sebenarnya semuanya juga nyanyiannya sudah sama, Leo. Jadi semuanya sudah menganggap bahwa ini harusnya sudah naik. Jadi tapi singernya ini yang belum mau menyanyikan lagu kenaikan BBM. Kita tanya dulu ya soal kebijakan energi ini kepada Wakil Menteri SDM Bapak Susilo Siswo Utomo. Pak Susilo, sebenarnya bagaimana kebijakan energi sih untuk kita langsung saja kepada targeted subsidinya untuk transportasi publik atau transportasi massal? Selamat malam. Sebetulnya kebijakan kita untuk BBM, untuk transportasi massal, itu tentunya kita akan selalu menyediakan berapapun jumlah BBM yang diperlukan untuk transportasi. Itu jelas, karena itu kewajiban kita. Nah, problem yang kita hadapi sekarang itu adalah bagaimana kita itu bisa mengatur BBM yang dijatahkan oleh DPR tahun ini sebesar 46 juta kiloliter. Jadi prioritas untuk transportasi umum itu merupakan prioritas kita. Kemudian juga sasaran daripada kuota baik
premium maupun solar itu juga kita kendalikan sehingga pemanfaatan BBM itu bisa kita kendalikan. Ya. Tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kalau kita berdasarkan tren sekarang ini, itu kira-kira 46 juta itu akan kira-kira akan terlampaui. Oke. Tapi tetap saja bahwa BBM untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan massal tetap kita akan prioritaskan. Oke, jadi kan kalau untuk transportasi massal atau transportasi umum itu kan minumnya bukan hanya BBM Pak, bukan hanya premium atau solar, ada juga yang menggunakan listrik. Kereta ini kan juga transportasi massal, transportasi publik pilihan masyarakat. Nah ini bagaimana kebijakan pasokan listriknya gitu Pak? Kalau pasokan listrik ya itu jelas cukup, terutama untuk Jawa dan Bali. Seperti diketahui bahwa sekarang ini jumlah pembangkitan per tahun kita itu 3.000 megawatt ya. Sedangkan keperluan untuk listrik yang dipakai untuk kereta listrik dan sebagainya itu paling juga berkitar antara 150 sampai 300-an saja. Jadi lebih daripada cukup untuk menyediakan listrik untuk angkutan massal. Problem yang dihadapi biasanya adalah cara kita itu membangun gardu-gardu biasanya itu. Gardu-gardu maupun peralatan-peralatan yang dipasang PLN itu mengalami kendala biasanya dalam perizinan maupun dalam pembebasan lahannya. Yeah. Tapi dari segi supply listrik cukup. Kalau nggak ada gardunya gimana distribusinya? Ya, tapi ya Pak Susilo, saya sedikit ingin bertanya, sebetulnya pemerintah akhirnya kemana Pak? Akan membatasi konsumsi BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi? Sebetulnya konsumsi BBM itu kan kita tidak batasin. Yang kita batasin Pak, adalah subsidi adalah pemakaian BBM yang bersubsidi. Yeah. BBM bersubsidi itu kita kuota tahun 2013 adalah 46 juta kiloliter. Ini yang kita batasi, ini yang kita kendalikan. Kalau BBM yang lain ya silakan saja. Jadi tentunya kita kenapa ada Permen 1 tahun 2013 yang membatasi BBM subsidi untuk kendaraan-kendaraan tertentu, gitu loh. Oke. Pak Wamenhub, Bapak Bambang Susantono, ini karena kita bicara soal transportasi publik, transportasi massal, apa yang tadi disampaikan, pasokan sebenarnya cukup, tapi memang ada pembatasan-pembatasan seperti itu, bagaimana ini akan mendukung sistem transportasi massal yang sedang dibangun? Baik, bagi kami tentu yang paling penting adalah arus transportasi atau layanan transportasi ini tidak terganggu. Apapun nanti kenaikan ataupun pengendalian, apapun lah gitu ya. Karena kita tahu transportasi ini ada dua fungsi utamanya. Yang pertama tentu dalam rangka memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang. Itu biasanya dikaitkan dengan Sisloknas. Tapi yang juga penting di sini adalah transportasi itu juga alat untuk membuka aksesibilitas. Dan setiap tahun misalnya kami di Kementerian Perhubungan itu memberikan subsidi tidak hanya untuk yang kelihatan bagaimana tadi yang kita diskusikan, yaitu angkutan umum massal di perkotaan, tapi juga kita misalnya memberikan subsidi untuk keperintisan. Untuk membuka daerah di daerah timur, kawasan timur, Papua, Maluku Tenggara, NTT segala macam ya. Misalnya di sini kapal penumpang ya, kapal penumpang itu kita subsidi terutama karena ini sangat vital membuka daerah untuk mobilitas daerah. Ada 21 kapal PLN yang kita subsidi, ada sekitar 80 rute angkutan laut perintis kita subsidi. Kemudian juga untuk penyeberangan, ini juga banyak yang keperintisan, bahkan untuk penyeberangan 163 lintasan. Di daerah-daerah yang tidak mampu dijangkau oleh alat transportasi biasa, misalnya harus dengan udara, kita kurang lebih 130-an rute keperintisan angkutan udara juga harus kita sediakan. Nah ini tentu semua ini harus kita tetap jaga, ya, harus kita tetap jaga sehingga mereka bisa beroperasi, sehingga akses kepada daerah tersebut tetap kita jaga. Jadi yang seperti ini mutlak disubsidi ya Pak Bambang? Saya kira kalau dari sisi kami dari Kementerian Perhubungan itu mutlak disubsidi. Sekali lagi ini adalah sangat vital untuk membuka daerah dan bahkan sekarang kita kan berusaha malah menurunkan. Tapi bentuk subsidinya akan seperti apa gitu Pak? Macam-macam. Jadi kita bisa mensubsidi misalnya rutenya
travelingnya sendiri, atau juga mensubsidi jumlah penumpang ekonomi yang menggunakan kapal misalnya begitu, atau juga hal-hal yang misalnya kalau udara itu juga berapa kali rute yang kita layani di daerah tersebut. Sekali lagi kita tentu tidak ingin misalnya harga semen yang sering kali dikeluhkan di Jawa sekian, di luar Jawa 10 kali lipat misalnya, itu kan bertahap kita sebetulnya dengan sistem logistik nasional, Sistranas dan sebagainya, itu kan arahnya sebetulnya ingin menurunkan. Ya, semua itu dengan membuka aksesibilitas. Nah, tentu sekali lagi kalau ada kenaikan ataupun ada penyesuaian apapun namanya, kita harus menjaga ini. Nah, khusus untuk yang tadi kenaikan BBM atau pembatasan, tetap ini harus disubsidi ya Pak ya? Artinya layanan ini harus tetap ada. Tetap ada. Bentuknya seperti apa tentu kita akan bisa lihat nanti bagaimana opsi-opsi yang ada. Khusus untuk sebetulnya angkutan umum massal di perkotaan, kita sebetulnya ingin agar gasifikasi itu secepat mungkin berjalan. Jadi kita tidak lagi tergantung kepada BBM tapi kesediaan gas. Nanti mungkin bisa ditanyakan pada pelaku-pelaku di sini yang sebetulnya kita akan mengarah ke sana. Ini lebih green transportation, ini lebih dari segala hal lah akan lebih baik kalau kita ambil bahwa opsinya ke depan secepat mungkin kita melakukan gasifikasi. Iya, itu nanti terkait lagi nanti infrastrukturnya lagi ya Pak ya. Betul. Salah satunya adalah kesediaan infrastruktur untuk gas ini harus cukup sehingga sekali lagi kita nggak pengen bis-bis kita, BRT kita tidak hanya di Jakarta, mungkin di daerah lain kita punya sekarang 14 bus rapid transit di seluruh Indonesia, ada Trans Jogja, ada Trans Solo, Trans Pekanbaru, Trans Kawanwan dan sebagainya. Mereka kalau bisa secepat mungkin didorong ke gas. Gitu. Baik. Iya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana itu tadi ya soal kebijakan energinya, arah energinya untuk subsidi transportasi publik. Kita lanjutkan lagi nanti selepas selingan. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Bisnis, Forbis Metro TV.